Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, di sisi sebuah batu besar, ada 3 pemuda bersandar di sana. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Lu Ming, anggota tim baru kami, ucap Feng Wu. Mendekati mereka bertiga, Feng Wu menunjuk ke Lu Ming dan memperkenalkan. Kemudian dia menunjuk kedua pemuda jangkung dan kurus, dan memperkenalkan, Lu Ming, ini Zhou Hao, Zhou Su, ucap Feng Wu. Zhou Hao dan Zhou Su mengangguk dengan acuh tak acuh, sebagai salam. Lu Ming, ini Yuan Chong, ucap Feng Wu menunjuk ke pemuda tampan terakhir. Feng Wu, mengapa kamu menarik semua orang ke dalam tim? Aku tidak ingin menjadi penghalang. Begitu Feng Wu selesai berbicara, Yuan Chong berkata dengan sinis. Ekspresi Yuan Chong sedikit tidak ramah, dia menatap Lu Ming, dan berkata dengan dingin. Wajah Feng Wu tenggelam, dan dia berkata, Yuan Chong, apa yang kamu bicarakan? Lu Ming adalah temanku, ucap Feng Wu. Teman, hehe, kita punya banyak teman. Tidak semua orang bisa ditarik ke dalam tim. Aku ingin bertanya, tingkat kultivasi apa dia? Ucap Yuan Chong bertanya dengan dingin. Prajurit tingkat 6, ucap Lu Ming, dengan cibiran di sudut mulutnya. Hahaha, prajurit tingkat 6, kakak perempuan Feng Wu, sepotong sampah dari prajurit tingkat 6, kamu juga ditarik ke dalam tim, yang terlemah dari kita di sini memiliki prajurit tingkat 9, dia adalah sampah dari prajurit tingkat 6, dan dia pasti akan menyeret kita ke bawah, ucap Yuan Chong tertawa, dan menatap Lu Ming dengan mengejek, penuh penghinaan. Di mata dua lainnya, ada juga sedikit penghinaan, tetapi mereka tidak berbicara. Nona Feng, sepertinya aku tidak diterima di sini, jadi aku akan pergi, ucap Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Feng Wu, lalu berbalik dan pergi. Lu Ming, tunggu sebentar, teriak Feng Wu buru-buru, pergi untuk meraih tangan Lu Ming, lalu menatap Yuan Chong, dengan kemarahan yang mengamuk di matanya, dan berteriak, Yuan Chong, kamu terlalu berlebihan, aku peringatkan kamu, jika kamu mengatakan hal seperti itu lagi, maka kita akan berpisah, ucap Feng Wu. Feng Wu, kamu, wajah Yuan Chong sangat suram, dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Wu akan berbicara dengannya seperti ini untuk Lu Ming. Dia memandang Lu Ming, matanya berkedip karena dendam, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Feng Wu menatap Lu Ming lagi, dan berbisik. Lu Ming, aku berjanji pada Sister Mulan untuk membawamu bersamaku, jika kamu pergi, dan aku tidak bisa menjelaskannya kepada Sister Mulan, ucap Feng Wu. Lu Ming sedikit terdiam, sepertinya wanita cantik yang menari tertiup angin ini bersikeras untuk menahannya karena dia takut pada Mulan. Mengapa kamu tidak berjalan-jalan dengan mereka terlebih dahulu, mendapatkan berita, dan kemudian mencari kesempatan untuk pergi, ucap Feng Wu. Lu Ming berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi bersama, ucap Lu Ming. Bagus, ucap Feng Wu menunjukkan senyum bahagia. Melihat Feng Wu dan Lu Ming bergumam pelan, wajah Yuan Chong menjadi semakin jelek, dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Saat ini, orang-orang bergegas ke pegunungan Yuye satu demi satu. Biasanya ada 3 atau 5 orang dalam satu tim, tapi ada juga yang menghilang sendirian di pegunungan Yuye. Kalau begitu ayo pergi juga, ucap Feng Wu mengumumkan. Jelas, Feng Wu adalah pemimpin tim ini. Sekelompok 5 orang menuju gunung Yuye. Di pegunungan Yuye, dengan radius ribuan mil, terdapat pepohonan yang menjulang tinggi dan tanaman merambat tua di mana-mana, yang terlihat seperti hutan purba. Dari waktu ke waktu, raungan binatang yang menakutkan bisa terdengar. 30 mil di luar pegunungan Yuye, umumnya ada binatang buas, dan hanya ada sedikit monster. Jika kita ingin mendapatkan poin, kita harus masuk jauh ke dalam setidaknya 30 mil, ucap Feng Wu kepada beberapa orang. Semua orang mengangguk, membuka tubuh mereka, dan bergegas menuju kedalaman pegunungan Yuye. Yuan Chong memimpin, dan kecepatannya sangat cepat. Dengan mencibir di wajahnya, dia berkata pada dirinya sendiri, saya mengerti bagaimana Anda bisa mengikuti sampah ini, ucap Yuan Chong di dalam hatinya. Dia mengikuti Zhou Hao dan Zhou Su dengan mudah, dengan tampilan yang santai. Sampah ini,
Aku tidak berharap keterampilan tubuhnya cukup kuat, ucap Yuan Chong dengan sedih. Di antara mereka, dia adalah seniman bela diri tingkat pertama, Feng Wu juga merupakan seniman bela diri tingkat pertama, dan Zhou Hao dan Zhou Su sama-sama prajurit tingkat 9. Meski Yuan Chong masih bisa mempercepat gerakannya, namun dengan melakukan itu, Zhou Hao dan Zhou Su juga terlempar jauh. Tetapi dia tidak tahu bahwa Lu Ming bahkan tidak menggunakan setengah dari kecepatannya. Langkah ular naga telah mencapai tingkat kelima, luar biasa, dan dapat menjangkau jarak 5 kaki dalam satu langkah. Sekelompok orang, kecepatannya sangat cepat, setelah 1 jam, mereka akan semakin dalam. Itu mencapai kedalaman 30 mil. Sesampainya di sini, kecepatan kelima orang itu melambat, karena sudah ada monster yang menghantui di sini. Mengaum, seekor macan kumbang yang diselimuti hitam pekat tiba-tiba melompat keluar dari rerumputan, dengan aura ganas, cakarnya seperti pisau, dan menangkap Zhou Hao. Mencari kematian, teriak Zhou Hao Li, dan meninju, bertabrakan dengan kaki panter hitam. Dengan suara sentuhan, panter hitam itu dikalahkan dan terbang mundur, jatuh dengan keras ke tanah, berguling beberapa kali, lalu bangkit dan lari. Macan tutul besi hitam, monster tingkat pertama dan ke-6, Zhou Hao, jangan mengejarnya lagi, tidak ada pelat titik di atasnya, ucap Feng Wu. Zhou Hao ingin mengejarnya, tetapi dia berhenti setelah mendengar ini. Feng Wu melanjutkan, tujuan utama kami adalah untuk mencetak poin, sehingga kami dapat menghindari mereka yang tidak memiliki pelat besi untuk mendapatkan poin, agar tidak membuang waktu dan energi, ucap Feng Wu. Beberapa lainnya mengangguk. Kelimanya terus bergerak maju, tapi berhenti setelah beberapa saat. Feng Wu mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan berkata, seseorang telah mengikuti kita, ucap Feng Wu. Aku juga tahu, ucap Yuan Chong mengangguk. Lu Ming juga mengerutkan kening, karena sejak tadi, dia merasakan niat membunuh menyelimuti dirinya. Siapa? Keluar, teriak Feng Wu. Haha, perasaan spiritual suster muda Feng benar-benar tajam. Seringai datang dari sisi kiri, dan kemudian 2 sosok muncul. Wei Ziming, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming berkilat, dan salah satunya, yang Lu Ming kenal, adalah Wei Ziming yang ditampar 2 kali olehnya di restoran Xuan Jiancheng beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, Wei Ziming sedang menatap Lu Ming dengan ekspresi tegas di wajahnya. Di samping Wei Ziming ada seorang anak laki-laki yang 5 atau 6 poin mirip dengan Wei Ziming, tetapi lebih muda. Wei Ziyou, apakah itu kamu? Apa yang kamu lakukan dengan kami, ucap Feng Wu berkata dengan dingin. Ternyata orang tersebut adalah adik Wei Ziming, Wei Ziyou. Adalah normal bagi beberapa orang jenius terkenal untuk saling mengenal dan mengenal satu sama lain. Wei Ziyou tersenyum dan berkata, Junior Sister Feng, Senior Brother Yuan Chong, ini bukan urusanmu, yang aku inginkan adalah dia, Lu Ming, ucap Wei Ziyou. Ekspresi Feng Wu berubah, dan dia berkata, apa yang kamu cari dari Lu Ming, ucap Feng Wu. Tidak ada, dia menamparkan kakak laki-lakiku 2 kali beberapa waktu yang lalu, jadi aku datang ke sini untuk mengamputasi tangannya, suster muda Feng, sebaiknya tinggalkan masalah ini sendiri, ucap Wei Ziyou menatap Feng Wu dan berkata. Tapi aku akan mengurusnya, karena Lu Ming adalah rekan setimku sekarang, ucap Feng Wu. Feng Wu, saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkan urusan Anda sendiri. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sisi kanan, dan kemudian 2 pemuda muncul. Kedua pemuda ini tidak menyembunyikan sedikit pun, aura mereka meledak, dan basis kultivasi dari prajurit 9 kali lipat tidak diragukan lagi terungkap. Meski dia hanya seorang samurai Jiuxiong, wajah Feng Wu berubah drastis. Orang-orang dari keluarga Duanmu, apa yang kamu lakukan di sini, ucap Feng Wu memanggil. Keluarga Duanmu akan menyulam kayu hijau di mansetnya, yang mudah dikenali. Tentu saja kami di sini untuk Lu Ming, kami menginginkan hidupnya. Salah satu anak muda dari keluarga Duanmu tersenyum tipis. Apakah kamu akan membunuh Lu Ming, ucap Feng Wu. Ekspresi Feng Wu berubah jelek. Berapa banyak orang yang telah menyinggung Lu Ming, pantas saja Mulan memintanya untuk melindungi Lu Ming. Di sisi lain, Yuan Chong memiliki ekspresi sombong di matanya. Lu Ming ini yang berani menyinggung keluarga Duanmu, sangat ingin mati. Keluarga Duanmu, Wei Ziyou, kamu di sini terburu-buru, ucap Lu Ming melihat sekeliling, mencari tempat untuk keluar, dia tidak akan duduk diam.
Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.